Eh, Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mentadaburi surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq, insya Allah pada kesempatan kali ini hanya ayat pertama sampai ayat ke-8 saja. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 1 dan sampai ke-8 dari surat At-Tariq tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم. Dan saya akan share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita memulai surah At-Tariq ini dari ayat yang pertama. At-Tariq ini adalah surah Makkiyah yang tidak ada khilaf atau tidak ada perbedaan pendapat ulama pada penggolongannya. Karena jika dilihat dari segi makna yang terkandung di dalamnya pun itu dominan atau ya di dalamnya tentang akidah. Dan ini adalah merupakan ciri dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu mereka membahas tentang akidah. Bahas tentang akidah. Nah, pada ayat yang pertama ini Allah memulai dengan sumpah. Di situ ada kata wa, Allah menggunakan huruf wa. Wawunya wal qasam. Atau huruf sumpah, wawu sumpah. Was-sama'i wat-tariq. Ada dua yang Allah jadikan sumpah di situ. Dua makhluk yang Allah jadikan sumpah. Yang pertama as-sama. Allah menjadikan kata as-sama pada surat-surat sebelumnya pun as-sama sudah sering dijadikan qasam, sumpah. Kenapa sampai as-sama ini sering dijadikan sumpah? Jawabannya adalah karena as-sama ini adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa diketahui 100% oleh manusia. Banyak rahasia-rahasia langit, banyak benda-benda langit yang belum kita ketahui. Keadaan langit yang kita tidak ketahui, yang kita ketahui itu banyak. Yang tidak kita ketahui itu sangat banyak sekali. Di luar angkasa sana sangat banyak sekali hal-hal yang masih tertutup. Kita tidak tahu apa itu. Sehingga Allah menggunakannya sebagai sumpah. Ketika Allah menggunakan makhluknya sebagai sumpah, itu biasanya untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Karena ada dikatakan bahwa tafakkaru la tafakkaru fil khaliq. Jangan memikirkan Tuhan, wa tafakkaru fil makhluq. Dan pikirkanlah ciptaannya.
Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi alam. Mentadaburi apa sih semut itu. Dari semut yang terkecil saja kita harus mentadaburi. Melihat apa yang dia lakukan. Melihat bagaimana mereka hidup. Itu Allah perintahkan. Dan di sini Allah bersumpah dengan as-sama, dengan langit, untuk melemahkan orang-orang yang tidak mempercayainya. Ditambah lagi, wat-tariq. Wawunya di sini juga huruf qasam. Penekanannya ada 2 berarti. Wat-tariq. Tariq itu adalah artinya ketukan atau pukulan asalnya. Asal at-tariq huwa ad-darbu. Para ulama mengartikan di awal pasti seperti itu. At-tariq huwa ad-darbu. Tariq itu adalah pukulan, dari kata pukulan. Tapi di sini akhirnya apa? Berubah makna. At-tariq adalah ketukan. Tapi ketukannya sangat keras. Kembali lagi. Ditafsirkan lagi. At-tariq ini adalah ketukan ketika malam. Ketukan yang sangat keras ketika malam. Kayaknya sampai ada hadis bahwa tidak boleh mengetuk di malam hari. Rasulullah menggunakan katanya at-tariq. Lalu kita juga mungkin yang mengetahui bahasa Arab, jalan juga disebut tariq. At-tariqu. Jalan dinamai at-tariqu karena kita menekan kaki kita di jalan. Ketika kita berjalan, ya, seperti kita mengetuk dengan keras. Makanya jalan juga disebut at-tariq. Nah, makna pada ayat ini bukan berarti orang yang mengetuk di malam hari. Tetapi ketukan, ada suara ketukan di langit sana. Di luar angkasa sana ada ketukan. Bahkan Bapak dan Ibu bisa cari di YouTube bahwa astronot pertama Cina itu mendengar ada ketukan ketika ada di luar angkasa. Nah, ini membuktikan setelah 1400 tahun, akhirnya ada yang membuktikan bahwa ada suara ketukan di luar sana. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah suara dari suatu planet. Allah alam bisawab. Yang jelas, di sini Allah ingin membuktikan bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Manusia itu lemah. Bahkan ketukan keras, ketukan keras yang terjadi di luar angkasa sana saja tidak terdengar sama sekali oleh kita yang ada di bumi. Lalu kita sebagai manusia mau sombong bagaimana? Inilah yang ingin Allah sampaikan. Kita sebagai manusia mau sombong bagaimana? Kok ada yang masih menyembah berhala? Ayat ini kan diturunkannya ketika di Mekah. Kok masih ada sih yang menyembah berhala? Masih ada sih yang tidak mau menyembah kepadaku, kata Allah. Padahal ketukan keras saja yang ada di langit, yang ada di luar angkasa tidak dapat didengar oleh manusia. Karena memang manusia kan frekuensi tertentu, tidak bisa semua frekuensi didengar. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Di sini Allah ingin menunjukkan, hai manusia, kembalilah kepadaku. Firru ilallah, kembalilah kepada Allah. Ayat 1 ini sebetulnya sangat dalam. Kalau misalnya kita menghayatinya, Allah itu menyuruh kita, ayo kembali kepadaku, hai manusia. Kalian tuh nggak bisa apa-apa tanpaku. Kita manusia itu ya lemah. Ayo kembali kepadaku. Kamu saja tidak bisa mendengar ketukan yang keras yang ada di luar angkasa sana. Ayo kembali kepadaku. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo kembali. Itulah pesan dari ayat pertama ini. Sehingga kita yang sekarang mendengarkan mentadaburinya, ayo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita kembali kepada Allah. Kita selalu mengingat Allah. Wa ma adraka mat-tariq. Dikulangi lagi. Wa ma adraka mat-tariq. Oke, dalam Al-Qur'an ada wa ma adraka dan
wa ma yudrika. Pada dasarnya ketika ada ma adraka dan ma yudrika, itu adalah ta'zim atau penghormatan atau menunjukkan li 'azamati sya'ni, untuk menunjukkan besarnya, untuk menunjukkan betapa agungnya, untuk menunjukkan keagungan Allah di situ pada benda yang disebutkan setelah ma adraka atau ma yudrika. Wa ma adraka mat-tariq. Maknya di sini kalau yang pertama ma ta'jubiyah, ta'jub. Kalau mak yang kedua yang ada di yang sebelum at-tariq ini adalah mak istifham, untuk bertanya. Apa sih itu tariq? Sufyan bin Uyainah berkata, kullu syai'in fil Qur'ani ma adraka faqad akhbarallahu ar-rasul bihi. Wa kullu syai'in fihi ma yudrik lam yukhbirhu bihi. Ka qawlihi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariba. Kata ya Sufyan bin Uyainah, kalau di Al-Qur'an ada ma adraka, maka kemungkinan Allah sudah memberikan atau sudah memberitahu Rasulullah. Walaupun pemberitahuannya ini tidak 100%, Bapak dan Ibu. Makanya masih pakai ma adraka. Sedangkan apabila kita menemukan di Al-Qur'an wa ma yudrika la'alla ma yudrika, maka itu adalah Allah tidak kasih tahu. Keadaannya tidak dikasih tahu, ataupun masih lebih banyak yang dirahasiakan dibandingkan dengan ma adraka. Makanya kalau misalnya tentang kiamat, Allah lebih menggunakannya wa ma yudrika. Ini untuk menguatkan ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini untuk menguatkan ayat yang pertama. Ayat yang ketiganya an-najmu tsaqib. Ini adalah penjelasan dari at-tariq itu apa? Karena di ayat kedua kan ditanya, apa sih at-tariq itu? Allah menafsirkan langsung, an-najmu tsaqib, bintang yang sangat benderang. Bintang yang sangat terang sekali itu dinamakan an-najmu tsaqib. Di sini para ulama ada yang mengatakan as-tsaqib sebagai nama. Ada juga yang mengatakan tidak, as-tsaqib ini umum. Karena kan bintang pada dasarnya adalah matahari. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ini adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Selain matahari ya. Kalau matahari kan dia sudah bahasanya sudah matahari, karena sangat dekat sekali sehingga dia menyinari di siang hari. Karena mustaqib ini yang munculnya ketika malam, terang benderang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, manusia itu tidak ada satupun yang tidak memiliki hafiz, penjaga. Manusia dengan kekuasaan Allah yang sangat luas itu, yang sangat hebat itu, manusia ada yang menjaga sehingga manusia tetap aman. Manusia sampai sekarang kan dijaga oleh Allah dari benda-benda langit, meteor dan sebagainya macamnya, dengan adanya atmosfer. Dan dengan adanya orbit planet-planet itu, manusia dijaga oleh Allah. Manusia dijaga dengan kekuasaan Allah itu, dijaga agar apa? Agar planet-planet yang ada di sekeliling bumi tidak menabrak bumi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu yang paling pertama. Lalu hafiz selanjutnya adalah ya Allah itu menjaga manusia dari bangun tidur, bahkan ketika tidur pun Allah menjaga. Tidak ada satupun yang luput dari penjagaan Allah, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semuanya dijaga oleh Allah. Al-hafiz di sini juga diartikan sebagai malaikat. Banyak ayat yang mengatakan, yang menerangkan bahwa Allah itu mengirimkan hafiz, penjaga bagi manusia. Salah satunya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi.
manusia itu punya penjaga di depan sama di belakang. Baina yadayhi di depan, min khalfihi di belakang. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaga mereka dari apa yang Allah tetapkan. Maksudnya apa di sini? Bukan berarti kita, dengan adanya malaikat itu kita lepas dari kehendak Allah. Melainkan ketika kita misalnya sering berdoa, sering berzikir, tadinya kita ditakdirkan untuk tabrakan misalnya. Karena kita sering berzikir, malaikat ini lapor ke Allah. Ya Allah, ini si fulan takdirnya itu tabrakan. Tapi dia sering berzikir, sering berdoa, sering sedekah, sering ikut kajian, sering ikut tadabbur Al-Qur'an. Akhirnya apa? Kata Allah, jaga dia. Tabrakannya tetap, tapi selamat. Itulah muakibat itu. Hafid di sini ada seperti itu. Hafid pada surat Ar-Ra'd ini adalah yang menjaga seperti itu. Bukan berarti kita akan lepas dari kehendak Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur. Nih manusia, kamu sudah diberitahu nih bahwa langit itu sangat luas. Langit itu sangat dahsyat. Bahwa di langit itu, di luar angkasa sana, ada ketukan yang tidak dapat kamu dengarkan. Dan ketukan itu ternyata adalah apa? Ketukan atau suara dari an-najmu tsaqib, bintang yang sangat gemerlap, bintang yang sangat cerah, yang cerahnya itu tidak akan dapat kamu tandingi. Dan dia ingat, dia itu makhluk Allah. Dia itu makhluk Allah. Falyanzuril insan, maka lihatlah manusia, lihat dengan matamu sendiri. Nazara itu lebih kepada hal-hal yang zahir. Lihat dulu itu. Kemudian apa? Kalau misalnya kamu tidak dapat melihat atau tidak dapat mengambil hikmah dari langit, tidak dapat mengambil hikmah dari ketukan itu ya, ketukan bintang tersebut, falyanzur insanu mimma khuliq, maka lihatlah kamu itu terbuat dari apa. Allah menciptakan langit yang sangat dahsyat, ketukan yang sangat kuat, tapi kamu nggak bisa dengar. Nih, coba kamu itu terbuatnya dari apa sih? Kamu terbuatnya dari apa? Kamu itu hanya apa? Nanti ditafsirkan ayat berikutnya. Tapi sebelum kita berpindah ke ayat berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu ya, harus mengakui adanya kebangkitan. Harus mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan dan berkuasa untuk menciptakan ulang. Misalnya kita adalah kita yang pabrik yang misalnya pabrik salah satu telepon genggam lah. Ketika telepon genggamnya itu rusak, kan kita reparasinya kemana? Ke pabrik tersebut. Kita tidak akan pindah ke yang lain. Itu makhluk. Tapi ingat, ketika direparasi itu tidak akan bisa sembuh 100%. Pasti akan ada sedikit-sedikit kekurangan. Berbeda dengan Allah. Allah, manusia yang ketika wafat itu tinggal tulang ekornya saja, Allah dapat menciptakan lagi dimulai dengan tulang ekor tersebut. Maha hebatnya Allah, penciptaannya itu tidak akan kurang sedikit pun, akan sama persis. Bahkan keadaan orang yang dibangkitkan oleh Allah persis seperti dengan apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Saking hebatnya Allah. Lalu apa kita ini? Lihat manusia, kamu itu terbuat dari apa? Khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu hanya terbuat dari ma'in dafiqin. Air yang terpancar, air mani. Kalian itu hanya dari air mani. Manusia, dengarkan manusia. Allah itu seakan-akan seperti itu. Kalian itu hanya terbuat dari mani, kecil, tetesan-tetesan saja, sedangkan kekuasaan Allah ini luas. Kekuasaan Allah ini sangat besar.
kekuasaan Allah ini sangat agung, sangat dahsyat. Lalu apa yang akan kamu lakukan manusia? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ma'un dafiq ini atau air mani ini yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sulbun itu apa? Tulang punggung. At-tara'ib tulang dada. Para ulama mengartikan seperti itu. Di sini ada dua hikmah. Pertama, laki-laki dan perempuan itu sudah dipasangkan. Tidak akan terjadi ya manusia tidak akan keturunan tidak akan ada kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki lagi. Nggak akan ada. Perempuan dengan perempuan lagi nggak akan ada. LGBT yang sekarang banyak dielu-elukan, banyak dipromosikan oleh media ataupun apapun itu sebuah penyakit. Sebuah penyelewengan. Yang ini harus disadarkan umat itu. Umat harus disadarkan bahwa tidak akan ada keturunan kalau seperti itu. Selanjutnya, ini juga menunjukkan bahwa adanya kelemahan dari manusia. Kalau nggak bersatu dua ini nggak akan ada anak kan. Tapi nanti ada dijelaskan lagi. Walaupun keduanya sudah bergabung, sudah secara biologi sudah ikhtiar, tapi ternyata apa? Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Kata Allah, ya, innahu bahwa Allah itu 'ala raj'ihi laqadir. Raj'ihi mengembalikannya. Ulama ada dua pendapat, mengembalikan air mani. Yang kedua dalam penciptaan. Pertama, air mani. Maksudnya apa? Walaupun kedua orang tadi, misalnya laki-laki dan perempuan sudah secara biologi sudah ikhtiar, tapi kalau Allah belum berkehendak maka tidak akan jadi. Walaupun secara ilmu pengetahuan itu jadi, tapi kalau Allah belum berkehendak tidak akan jadi. Makanya di sini raj'ihi laqadir. Ataupun apa? Pendapat yang kedua, yaitu penciptaan. Dunia yang besar ini ketika hari kiamat nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tetapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Agung, Maha Dahsyat, Maha segalanya akan bisa mengembalikan bumi. Kalau Allah mau. Allah bisa mengembalikan seluruhnya seperti sedia kala. Allah dapat mengembalikan penciptaan yang tadinya sudah dihancurkan seperti sedia kala. Laqadir. Qadir la di sini ada ada penegasan. Lalu di depan ada innahu juga. Berarti tegas banget ini ayat. Kenapa? Karena ini memang ditujukan kepada orang-orang yang kufur juga, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya tegas banget di sini. Allah sangat tegas. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Udah inna adalah la juga. La mutaukid namanya. La penegasan. Saking Allah itu menegaskan kepada orang-orang yang sombong ini. Orang-orang yang tidak mau tahu, tidak mau diberitahu ini. Naqadir, qudrah mutlaqah. Qudrah yang mutlak. Tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, tidak dapat diintervensi oleh apapun. Seberkuasa-berkuasanya manusia di dunia tidak akan bisa intervensi terhadap qudrahnya Allah. Mau setan, jin, dan manusia bersatu untuk intervensi terhadap qudrah Allah tidak akan bisa. Manusia mau mencegah kematian siapapun itu, mau dioperasi segala macam, kalau Allah sudah berkehendak tidak akan meninggal. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, teman-teman, para hadirin rahimakumullah, dari ayat ke-1 sampai ayat ke-8 ini sebetulnya kita diingatkan, ayo kembali kepada Allah. Itu poin pertama. Poin pertama dan utama, kembali kepada Allah. Poin yang kedua, kita ini hanyalah makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan berbuat fasad di bumi. Maka jangan
telah kita sombong di bumi, maka janganlah kita berbuat kerusakan di bumi. Poin selanjutnya adalah kita harus saling berbuat baik antara manusia. Laki-laki dan perempuan saling berbuat baik, saling menjaga. Karena Allah menciptakan kita sudah berpasang-pasangan, maka sudah tidak usah mendahului kodrat Allah. Dengan apa? Dengan berpacaran misalnya, ataupun melakukan kontak yang komunikasi yang tidak seharusnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ada batasan antara laki-laki dan perempuan, itu ada batasan dalam Islam. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman, mari kita amalkan ayat ke-1 sampai ayat ke-8 ini. Semoga apa yang telah kita tadabburi ini menjadi sebuah amal soleh dan dapat mendatangkan hidayah kepada kita sehingga kita dapat lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya mungkin cukup sekian. Mangga Bapak dan Ibu apabila ada yang ditanyakan. Mungkin sekitar ada 2 pertanyaan saja karena saya ada kegiatan di sekolah setelah ini. Mangga silakan. Cakep. Maka Bapak dan Ibu barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin bisa di chat kalau misalnya susah untuk. Boleh saya bertanya, Ustadz? Iya, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari ayat tadi saya simak tentang takdir. Jadi Allah sudah mentakdirkan seperti tadi Ustadz contohkan kita akan celaka gitu ya, kayak tabrakan tadi. Tapi karena kita sering berdoa sama Allah, itu takdir terjadi. Tapi ada hal yang misalnya tidak terlalu parah atau yang lainnya. Apakah itu bisa terjadi untuk hal-hal yang lain juga, Ustadz? Misalnya Allah akan mengubah takdir seperti kita selalu memohon gini, semoga kita panjang umur terutama itu ya. Kalau kan Allah sudah takdirkan kita usia sekian akan meninggal gitu. Tapi karena kita selalu minta ya Allah panjangkan umur biar berkah gitu. Apakah itu juga akan mengubah apa yang sudah ditakdirkan, atau misalnya kita tetap usianya sekian tapi dengan penuh berkah? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Betul sekali apa yang Bu Eli katakan tadi, bahwa ketika kita minta dipanjangkan umur, panjang umur itu perlu kita pahami bahwa panjang umur menurut kita dan panjang umur menurut Allah itu beda. Panjang umur menurut kita mungkin hidup belum lama, tapi panjang umur menurut Allah adalah apa? Panjang umur menurut Allah adalah kebermanfaatan atau amal kita itu terus berlanjut, kebaikan kita terus berlanjut. Itulah panjang umur. Makanya kan silaturahmi itu memperpanjang umur. Ya, sebetulnya bukan berarti menambah yang umurnya 50 tahun jadi 60 tahun, tidak. Itu tetap ketika ditakdirkan 50 tahun, 50 tahun. Tapi apa? Tapi Allah akan menjadikan kehidupan kita ini lebih bermakna, lebih berarti, sehingga orang-orang akan selalu mengenang kita dan kebaikan kita terus berlanjut. Seperti itu, Bu. Jadi ya, kalau yang masalah kematian, jodoh itu tidak akan tidak bisa diubah. Tapi ada beberapa takdir ya seperti tadi. Ketika tabrakan harusnya
kita parah banget, tapi karena kita sering berzikir, sering berdoa, sering banyak amalan-amalannya, akhirnya Allah ringankan atau Allah selamatkan. Allah selamatkan benar-benar tidak terluka sedikit pun. Itu kan banyak yang seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ada amalan-amalan yang dia lakukan, tapi kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kalau umur itu tidak akan bisa bertambah, tapi kemanfaatan, keberkahan, dan kita akan dikenang terus. Makanya para ulama kan sampai sekarang sudah ratusan tahun masih terkenang saja. Yeah. Mereka banyak silaturahmi, ya, banyak amalnya, umurnya tetap segitu. Tapi kebermanfaatannya sampai sekarang. Bayangkan Imam Bukhari sudah berapa ratus tahun. Ulama-ulama yang terdahulu, Masya Allah, sudah beratus-ratus tahun meninggal, tapi pahalanya tetap nambah. Nah, itu Bu, salah satunya. Pahalanya terus nambah, walaupun sudah meninggal. Itulah yang dinamakan atau yang dimaksud dengan panjang umur. Seperti itu. Allah alam bisawab. Terima kasih. Oke. Mungkin saya cukupkan saja Bapak dan Ibu. Karena saya habis setelah ini pukul 6 ada kegiatan di sekolah. Alhamdulillah kita pagi ini tetap bisa bertadabbur Al-Quran, bisa silaturahmi seperti ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Dan setiap kali kita mentadabbur Al-Quran, keimanan kita bertambah. Amin. Amal kita bertambah. Tirakat kita bertambah. Kalau kata Kiai saya itu harus punya tirakat. Tirakat itu amal unggulan. Misalnya duhanya, zikirnya, terserah. Apapun itu. Kita harus punya tirakat masing-masing. Ya. Semoga dengan mentadabbur Al-Quran ini kita makin kuat tirakatnya. Walaupun cuma satu, tapi kuat. Cuman zikir aja. Ya nggak apa-apa. Bisanya zikir aja, tapi kuat. Harus kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Syukron, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.